teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Kak Karisma. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu materi bentuk aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bentuk aljabar dan pemodelan bentuk aljabar. Langsung saja ya ke materi yang pertama. Oke, sifat-sifat bentuk aljabar. Di mana di sini kita akan membahas beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini adalah prinsip yang memungkinkan Anda mengalihkan suku di luar tanda kurung dengan setiap suku di dalam tanda kurung. Nah, seperti ini. A dikali B tambah C berarti akan sama dengan A kali B tambah A kali C, gitu ya. A dikali B dikurang C itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, ini disebut dengan bentuk faktor dan ini adalah bentuk penjabarannya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu 3 dikali X min 5 berarti 3 dikali X dikurang 3 dikali 5 itu sama dengan 3X dikurang 3 dikali 5 adalah 15. Oke, ini ya. Nah, selanjutnya 5X dikali 8 tambah 10Y berarti 5X dikali 8 ditambah 5X dikali 10Y. Karena seperti ini. Ini kita kalikan ke 8, 5X-nya kita kalikan ke 10 gitu ya. Ini sama dengan 5X dikali 8 itu 40X ditambah ya karena di sini penjumlahan 5X dikali 10Y berarti 50XY. Nah, ini bentuknya ya, 40X ditambah 50XY. Kemudian di sini ada 3 dikali X kurang 6 ditambah 6 dikali X ditambah 3. Oke, berarti di sini bisa kita buat tanda kurung dulu. 3 dikali X kan 3X dikurang karena di sini pengurangan. 3 dikali 6 itu adalah 18. Ditambah 6 kali X itu 6X ditambah 6 dikali 3 yaitu ditambah 18. Oke, ini bisa kita selesaikan. Kita gabungkan ya, yang mana yang sama-sama bervariabel, mana yang enggak. Berarti 3X kita buat berdekatan ditambah 6X gitu ya, karena ini positif berarti tambah 6X dikurang 18 ditambah 18 berarti menjadi 3X tambah 6X menjadi 9X min 18 ditambah 18 jadi 0 berarti habis. Jawabannya 9X. Oke, begitu ya. Sekarang sifat komutatif. Artinya apa? Urutan dalam penjumlahan atau perkalian tidak mengubah hasilnya sehingga suku-suku dapat bertukar posisi. Nah, ingat, untuk sifat komutatif ini tidak berlaku kepada pengurangan dan pembagian. Jadi hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Ini contohnya, yaitu A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A yang hasilnya adalah C, gitu ya. A dikali B itu sama aja dengan B dikali A yang hasilnya adalah C, seperti itu. Contohnya, nah seperti ini. 6 dikali 8 ya itu akan sama hasilnya dengan 8 dikali 6 yaitu berapa? 48 ya. Nah 9 ditambah 10 sama aja dengan 10 ditambah 9 berarti ini hasilnya adalah 19. Sama aja ya kan, 9 tambah 10 itu 19. 10 tambah 9 itu 19. Nah, sekarang yang ini. 8x kuadrat ditambah 6xy dikurang 7x
dikurang 8Y ditambah X kuadrat dikurang 6XY ditambah 7Y dikurang 3X. Nah, sebelumnya teman-teman kan udah belajar nih operasi pada bentuk aljabar. Berarti kan ini bisa diselesaikan dengan kita berdekatan ya, yang variabelnya yang sama biar bisa kita selesaikan gitu. Tapi di sini karena ada pengurangan, di sini nanti tidak akan berlaku sifat komutatif gitu. Karena kan ini banyak nih, berarti kalau semuanya penjumlahan ya, karena posisinya nanti akan teman-teman ubah, itu hasilnya akan tetap sama. Seperti ini. Kan harusnya ini 8X kuadrat. Ini suku sejenisnya ya, ingat ya, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah suku sejenis. Ditambah X kuadrat, kemudian ditambah 6XY. Ini suku sejenisnya dikurang 6XY. Ditambah mana? Dikurang dulu ya, 7X, dikurang 3X, dikurang 8Y, ditambah 7Y gitu ya. Hasilnya adalah 8X kuadrat ditambah X kuadrat itu sama dengan 9X kuadrat. 6XY dikurang 6XY berarti ini 0, berarti habis. Min 7X dikurang 3X itu sama dengan min 10X. Min 8Y ditambah 7Y itu sama dengan kurang Y gitu. Nah, ini bentuk paling sederhananya. Nah, jika teman-teman perhatikan, kalau misalkan pengurangan itu berlaku sifat komutatif, ini bisa nanti kalau diubah itu bisa menjadi penjumlahan. Sementara enggak ya, ini tetap pengurangan. Jadi diubah, pengurangannya tetap ikut gitu. Misalkan di sini 7 dikurang 8. Sama enggak hasilnya dengan 8 dikurang 7? Sama enggak? 7 kurang 8 kan negatif 1. 8 dikurang 7 itu 1. Berarti hasilnya berbeda, tidak berlaku sifat komutatif. Kecuali ini penjumlahan gitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, untuk contoh yang keempat, ini ada 5 dikali Y dikali X dikali 2 dikali Z. Nah, ini salah ya teman-teman, hiraukan aja. Berarti ini bisa teman-teman kalikan aja. 5 dikali Y berarti 5Y dikali X 5X, kemudian dikali 2, kemudian dikali Z gitu ya. Ingat ya, pada pembahasan sebelumnya kalau misalkan perkalian seperti ini, teman-teman karena berlaku sifat komutatif, teman-teman bisa mengkalikan dulu nih yang ini, yang angkanya dulu gitu, yang konstantanya dulu. Berarti kan 5 dikali 2 dikali X, Y, Z gitu kan. Karena dikali X, Y, Z. Jadi kita urutkan ya. Kan berarti X duluan nih, baru Y, baru Z gitu. Jadi hasilnya adalah 10 X, Y, Z. Seperti itu. Kita lanjut ke sifat asosiatif, di mana yang artinya prinsip matematika yang menyatakan bahwa pengelompokan angka atau variabel dalam operasi penjumlahan atau perkalian tidak mengubah hasil akhir. Nah, seperti ini. Berarti A ditambah dalam kurung B tambah C itu akan sama hasilnya dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C. Begitu juga dengan perkalian. Contohnya begini. Di sini ada 12 ditambah 7 ditambah 4. Itu akan sama dengan 12 tambah 7 ditambah 4. Berarti ini 12 nanti ditambah dengan 11 sama dengan 19 ditambah 4. Sama nggak hasilnya? 12 ditambah 11 berapa? Ya, 12 ditambah 11 itu adalah 23. Dan 19 tambah 4 itu adalah 23. Jadi hasilnya sama. Berarti sama-sama 23 gitu ya. Ini 23, ini 23. Kemudian
perkalian. Ini perkalian. Berarti ini 2 dikali 6 kali 3. Karena dalam kurung yang kita dulukan menjadi 18. Sama dengan ini 2 kali 6 sama dengan 12 dikali 3. Hasilnya berapa? 2 dikali 18 itu 36. 12 kali 3 juga 36. Jadi sama ya hasilnya. Berarti ini berlaku sifat asosiatif. Terakhir kita masuk kepada pemodalan. Nah, untuk lebih gampangnya, ini biasanya dalam soal cerita di mana kita membuat modal matematikanya, yaitu dalam bentuk aljabar. Contoh yang pertamanya, Tina membeli sebuah buku seharga X Rp1.000 dan sebuah pensil yang harganya Rp3.000 lebih murah dari harga buku. Tuliskan modal aljabar untuk menyatakan total harga yang harus dibayar Rina. Berarti bisa kita tulis dulu ya. Harga bukunya itu sama dengan X gitu ya, X Rp1.000. Sementara harga pensil itu sama dengan 3.000 lebih murah, berarti X dikurang 3.000 gitu ya. Nah, berarti totalnya, total yang harus dibayar Rina adalah X ditambah X dikurang 3.000. Begini model matematikanya atau model aljabarnya. Contoh berikutnya yaitu sebuah toko kue membuat X kotak kue setiap hari. Pada hari Senin, produksi meningkat 15 kotak. Pada hari Selasa, produksi berkurang sepertiga dari produksi Senin. Tuliskan model aljabarnya jumlah kue yang diproduksi selama 2 hari. Berarti bisa kita tulis yang produksi hari Senin itu sama dengan X ditambah 15. Karena kan hari sebelumnya produksinya X. Hari berikutnya bertambah 15, berarti X ditambah 15. Nah, untuk hari Selasanya itu berkurang ya. Berkurang sepertiga dari hari Senin. Jadi sama dengan 1/3 dari hari Senin, yaitu X plus 15. Berarti hari Senin, Selasa, itu produksinya berapa? Berarti X ditambah 15 gitu ya. Dikurang 1/3 dari X tambah 15. Berarti ini 1/3 dari 15 dikurangkan dengan yang hari Senin karena produksi berkurang gitu. Berarti totalnya gimana? Totalnya tinggal kita jumlahkan yang hari Senin dengan yang hari Selasa, yaitu X tambah 15 ditambah ya X tambah 15 dikurang 1/3 X tambah 15. Ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama dengan X tambah 15 ya ditambah, kita selesaikan dulu ini kan di depan X tambah 15 ini ada 1 ya, karena 1 itu kan nggak akan berpengaruh nih ke hasilnya. Berarti bisa kita tulis 1 dikurang 1/3 dikalikan dengan X tambah 15 gitu. Berarti X tambah 15, nah 1 dikurang 1/3 itu adalah 2/3 kali X tambah 15 gitu. Berarti ini bentuk sederhananya ya, kita hapus ini dulu biar muat ya. Nah, berarti ini kita ke atas kan? Berarti ini sama dengan X tambah 15 tadi ditambah 2/3 X tambah 15. Ini sama dengan 1 ditambah 2/3 dikali X tambah 15
ya. Karena di sini kan ada 1 nih. Jadi satunya kita tambahkan dengan 2/3. Nanti ini bisa diibaratkan dengan dengan variabelnya, ini dengan koefisiennya. Berarti 1 ditambah 2/3 itu menjadi 5/3 kali X tambah 15. Ya, berarti didapatkan ya bentuk atau model matematikanya itu bisa dengan X ditambah 15 ditambah X tambah 15 dikurang 1/3 kali X tambah 15 gitu. Nah, ini udah benar nih. Atau bisa lebih disederhanakan lagi menjadi 5/3 X ditambah 15 gitu ya. Gini hasilnya atau model matematikanya. Oke, segitu pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan penjelasan kakak. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Dadah!